Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Justina Nimas Nugraha dengan NPM 2021-2150-0368. Saya mahasiswa dari Universitas Indraprasta PGRI dengan jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, di video kali ini nih, saya mau memberikan pemahaman saya tentang belajar dan pembelajaran. Yuk disimak videonya sampai selesai. Nah, yang pertama akan saya jelaskan ini itu ada model-model pembelajaran. Menurut saya nih, model-model pembelajaran itu kayak semacam metode pendidik untuk mengajar kepada siswanya gitu kan. Karena kan ada nih beberapa guru yang misalnya dia datang doang, tapi dia nggak ngasih apa-apa nih, cuman kayak ngasih materi, cuman absen, ngasih tugas, udah keluar. Ada nih beberapa guru yang kayak gitu. Nah, kalau kayak gitu yang ada monoton sistem pembelajarannya. Kenapa? Muridnya juga nggak akan memahami gitu. Kayak cuman ngasih materi doang tuh kayak ya udah gitu. Ya kan? Maksudnya kayak ngasih materi udah selesai. Nggak mungkin dong yang ada nanti ini ketika siswanya sedang ujian ya kan. Malah dia nggak memahami dan dia nggak menguasai karena ya materi-materi yang diberikan itu ya gak masuk gitu. Karena apa ya, model-model pembelajarannya atau metode-metode yang gurunya berikan itu gak mudah dipahami gitu. Justru kayak bikin bosen, bikin bingung siswanya. Akhirnya siswanya tidak memahami atau tidak menguasai materi tersebut. Nah, model-model pembelajaran yang akan saya jelaskan di sini tuh pertama ada model pembelajaran kooperatif. Maksudnya nih, ini model pembelajaran kooperatif ini tuh sebenarnya udah dipakai lama gitu. Ini metode istilahnya itu cooperative learning atau peer teaching, teman sebaya. Ini mungkin pasti kita sering dengar namanya teman sebaya kan. Nah, teman sebaya di sini tuh maksudnya itu kayak ketika nih siswa ya kan dibentuk dalam kelompok gitu kan. Menurut saya nih dibentuk dalam kelompok, terus nanti gurunya ini hanya memberikan apa ya namanya semacam materi gitu, tapi gurunya ini nggak memberikan bimbingan yang maksimal gitu. Justru yang bekerja sepenuhnya itu adalah ya siswanya gitu. Jadi ya udah, gurunya tidak menerima apa-apa gitu, gurunya menerima hasilnya aja nanti gitu ya kan. Misalnya hasil diskusinya kah atau misalnya hasil kesimpulannya sama aja ya gitu. Nah, itu yang namanya pembelajaran kooperatif atau peer teaching gitu. Atau anggap aja misalnya temen ini yang menjadi seorang guru gitu, dimana dia berperan untuk menjelaskan materi-materi yang ia pahami, yang ia kuasai gitu kan kepada teman-temannya. Nah, anggaplah teman-teman itu adalah siswa seperti itu. Jadi itu yang dinamakan model pembelajaran kooperatif. Nah, ada beberapa langkah-langkah atau kayak semacam bentuk-bentuk kooperatif gitu, model pembelajaran kooperatif. Yang pertama ada kooperatif jigsaw, yang kedua ada kooperatif CIRC, kooperatif tipe NHT, kooperatif make match, dan kooperatif STAD. Itulah kelima model pembelajaran tipe kooperatif ya teman-teman. Yang kedua ini ada model pembelajaran komunikatif. Maksudnya itu gini. Jadi nih, maksudnya model pembelajaran ini itu gimana menitik beratkan komunikasinya itu kayak lebih ke gurunya gitu. Jadi lebih gurunya yang mempunyai informasi, gurunya itu yang memberikan informasi, dan siswanya lah yang terakhir yaitu menerima informasi. Jadi guru itu sebagai sumber, sebagai pemberitahuan informasi, dan siswanya yang menerima gitu. Tetapi justru kalau tipe model pembelajaran komunikatif ini jatuhnya lebih pasif kegiatan belajar mengajarnya. Jadi ya karena gurunya yang aktif gitu, karena gurunya yang semuanya memberikan gitu, mulai dari sumber informasinya, mulai dari yang memberikan informasinya gitu. Jadi ya udah siswanya cuma menyimak gitu kan, menerima aja udah gitu. Yang itulah kenapa model pembelajaran ini kayak kurang efektif gitu, karena dia lebih pasif gitu. Sistem kegiatan belajar mengajarnya itu lebih pasif teman-teman. Lalu yang ketiga atau yang terakhir itu model pembelajaran PBM atau pembelajaran berbasis masalah. Ini menurut saya nih itu kayak misalnya gini, ketika nih guru ya kan, dia tuh memberikan suatu kayak
suatu kasus gitu kan, suatu kasus ya kan. Nah, di mana nanti siswa-siswanya itu bisa dibagi beberapa kelompok atau mungkin individu gitu kan. Nah, siswanya ini dia apa ya? Memecahkan masalah gitu ya kan. Nah, memecahkan masalah dari kasus tersebut gitu. Dan siswa nanti itu menyajikan apa ya? eh Semacam kesimpulan gitu. Jadi nanti apa yang dia sudah pecahkan dari kasus tersebut baru nanti dia disampaikan gitu ya kan. Ini yang dia pahami gitu. Jadi makanya model pembelajaran PBM ini lebih apa ya, lebih semacam memecahkan studi kasus gitu. Nah, yang kedua yang akan saya jelaskan di sini itu adalah pembelajaran dan pengembangan kurikulum. Tapi sebelum itu saya akan sedikit menjelaskan apa sih kurikulum itu. Jadi kurikulum itu tuh kayak semacam induknya atau inti dari sebuah sistem pendidikan di Indonesia gitu. Jadi kalau misalnya tanpa kurikulum ya nggak ada patokannya gitu kan. Nanti model pembelajaran apa atau gimana sistem pembelajarannya gitu kan, terus penilaian-penilaiannya itu harus bagaimana gitu kan pasti harus berdasarkan kurikulum gitu. Jadi kurikulum juga nih kalau misalnya nggak diterapkan di sekolah ya kan, guru juga dalam membuat RPP atau nanti ketika menjelaskan kepada siswanya itu akan bingung gitu. Jadi siswanya juga nggak akan memahami gitu karena ya nggak sesuai dengan kurikulum. Jadi kurikulum ini itu adalah peran utama dalam sebuah sistem pendidikan. Itu yang namanya kurikulum. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya model-model pengembangan kurikulum. Yang pertama itu ada model administratif. Yang kedua itu ada model pendekatan grassroots. Yang ketiga ada model demonstrasi. Yang keempat ada model Bisham. Yang kelima itu ada model Rogers. Nah, tidak hanya model-model pengembangan kurikulum, ada juga yang namanya prinsip-prinsip pengembangan kurikulum, teman-teman. Yang pertama ada prinsip berorientasi pada tujuan. Yang kedua ada prinsip relevansi. Yang ketiga ada prinsip efisiensi atau keefektifan. Yang keempat ada prinsip fleksibilitas. Yang kelima itu ada prinsip berkesinambungan. Yang keenam itu ada prinsip keseimbangan. Beda ya, kesinambungan dengan keseimbangan itu beda. Yang ketujuh ada prinsip keterpaduan. Dan yang kedelapan itu ada prinsip mutu. Itulah pembelajaran dan pengembangan kurikulum, dari pengertian kurikulumnya, terus model-model pengembangan kurikulum, dan yang terakhir ada prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Baik, kita lanjut ke pengelolaan kelas. Kalau tadi itu kan model-model pembelajaran, terus pembelajaran dan pengembangan kurikulum. Nah, sekarang ada pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas, pengertiannya dulu nih kita bahas yuk. Pengelolaan kelas, ya berarti mengelola kelas. Nah, mengelola kelas atau pengelolaan kelas di sini itu maksudnya keterampilan yang perlu dimiliki oleh seorang guru atau tenaga pendidik dalam menciptakan situasi yang kondusif dalam proses pembelajaran gitu di kelas. Nah, kalau misalnya nih ya kan ada gangguan atau misalnya ada suara-suara gaduh lah gitu kan di di kelas lain atau mungkin saat proses pembelajaran, pasti kan harus ada yang namanya sikap tanggap dari seorang guru dalam mengelola kelas supaya mengkondusifkan lagi gitu. Mengkondusifkan maksudnya menciptakan suasana itu kembali tentram lagi, kembali nyaman lagi agar proses belajar siswa itu berjalan dengan lancar. Nah, tadi kan pengertiannya, sekarang itu ada tujuannya. Tujuannya itu dilihat dari dua sudut pandang. Yang pertama kita lihat dulu dari sudut pandang siswanya. Itu yang pertama ada mendorong anak didik mengembangkan tanggung jawab individu terhadap tingkah lakunya dan kebutuhan untuk mengontrol diri sendiri. Yang kedua itu membantu anak didik mengetahui tingkah laku yang sesuai dengan tata tertib dan memahami bahwa teguran itu merupakan suatu peringatan, bukan kemarahan. Jadi kan mungkin ada persepsi ya, kita suka dengar di persepsi siswa gitu kan, kalau misalnya guru itu yang marah-marah gitu kan, guru ini marah-marah mulu deh gitu kan, pasti kan persepsinya kayak dia tuh galak banget gitu ya. Padahal itu kayak semacam peringatan gitu, peringatan atau mungkin ketegasan dia gitu dalam proses belajar supaya apa? Supaya
gak ada kegaduhan gitu, gak ada yang namanya gangguan-gangguan dalam proses belajar gitu kan. Kalau misalnya nih ya kan ada gangguan gitu kan dalam proses belajar ya kan, mungkin suara gaduh dari kelas sebelah atau suara gaduh dari luar, itu kan pasti belajar kita kan juga nggak nyaman ya. Gurunya juga kan pasti nggak apa ya, kurang nyaman juga gitu untuk menjelaskan materi kepada siswanya gitu. Yang ketiga, membangkitkan rasa tanggung jawab untuk melibatkan diri dalam tugas dan kegiatan. Maksudnya gini, namanya tanggung jawab seorang siswa itu kan belajar, ya kan? Ada tugas yang dikerjakan gitu. Ada beberapa siswa yang misalnya kalau ada tugas nih, biarin aja lah gitu. Nanti aja gitu. Pada akhirnya kan dikerjakan. Nah, itu padahal tanggung jawabnya dia sebagai seorang siswa gitu untuk mengerjakan tugasnya dengan baik, belajar dengan benar gitu. Selanjutnya ada tujuan pengelolaan kelas dilihat dari sudut pandang guru. Yang pertama itu mengembangkan pemahaman dalam penyajian pelajaran dengan pembukaan yang lancar dan kecepatan yang tepat. Yang kedua, menyadari kebutuhan anak dan memiliki kemampuan dalam memberi petunjuk secara jelas kepada anak didik. Dan yang ketiga, memiliki strategi remedial yang komprehensif yang dapat digunakan dalam hubungannya dengan masalah tingkah laku anak didik yang muncul di dalam kelas. Itu dua tujuannya ya kan, tujuan pengelolaan kelas untuk guru dan untuk siswa. Selanjutnya ada komponen keterampilan pengelolaan kelas. Maksudnya itu kayak semacam langkah-langkah gitu, cara-cara gitu kan, atau misalnya petunjuk gitu, keterampilan dalam pengelolaan kelas. Nah, komponen keterampilan pengelolaan kelas itu ada dua secara umum. Yang pertama, ya kan, keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal atau preventif. Yang kedua, keterampilan yang berhubungan dengan pengembangan belajar yang optimal. Gitu. Itu ada dua komponen keterampilan pengelolaan kelas secara umum. Nah, yang terakhir nih, kita udah masuk ke tahap yang terakhir, yaitu evaluasi belajar dan pembelajaran. Nah, apa sih pengertian dari evaluasi belajar dan pembelajaran? Jadi maksudnya itu adalah proses untuk menentukan nilai belajar dan pembelajaran yang dilaksanakan dengan melalui kegiatan penilaian atau pengukuran belajar dan pembelajaran. Jadi maksudnya gini loh, kayak kalau di sekolah nih, biasanya kan ada yang namanya ujian akhir semester 1 atau ujian kenaikan kelas. Nah, ujian tersebut itu adalah maksudnya untuk menguji kemampuan siswa ya kan, sejauh mana dia menguasai atau dapat menerima materi yang telah dipelajari di kelas gitu. Jadi kayak semacam tes lah gitu. Jadi pakainya tes gitu. Nah, itu yang dinamakan evaluasi belajar dan pembelajaran. Nah, dari evaluasi belajar dan pembelajaran itu nanti dapatkan hasilnya ya nanti di pembagian rapot itu ya. Nah, selain pengertiannya ada juga tahap-tahap evaluasi. Yang pertama itu ada menyusun rencana evaluasi hasil belajar. Yang kedua itu menghimpun data, yang ketiga melakukan verifikasi data, yang keempat mengolah dan menganalisis data, yang kelima memberikan interpretasi atau menarik kesimpulan, dan yang keenam itu ada tindak lanjut dari hasil evaluasi. Nah, selain dari tahap-tahap evaluasi nih, ada juga yang namanya prinsip-prinsip evaluasi. Yang pertama ada kontinuitas. Yang kedua ada komprehensif, yang ketiga ada kooperatif, yang keempat ada objektif, dan yang kelima ada praktis. Jadi ada 5 nih teman-teman prinsip dari evaluasi. Selain dari prinsipnya itu ada tujuannya, pasti dong tujuannya ada maksud tertentu dari adanya evaluasi belajar dan pembelajaran. Yang pertama itu meningkatkan motivasi belajar siswa. Ya kan, jadi ketika nih misalnya evaluasi belajar dan pembelajaran telah selesai, dia sudah mendapatkan hasilnya. Nah, dari hasil itu dia ada ada dorongan nih, ternyata aku harus lebih semangat lagi nih belajarnya gitu. Aku harus lebih tingkatin lagi nih nilainya, seperti itu. Yang kedua, siswa bisa mencapai tujuan belajar dengan optimal sesuai dengan yang diharapkan.
Yang ketiga, ada mendorong kreativitas guru untuk menciptakan model pembelajaran yang lebih kreatif dan inovatif. Yang keempat, itu ada membuat kegiatan belajar di sekolah itu berjalan dengan lancar. Dan yang terakhir, kelima nih, ada menumbuhkan rasa ingin terus belajar bagi siswa maupun guru. Itulah bagian-bagian dari evaluasi belajar dan pembelajaran. Cukup sekian video dari pemahaman saya tentang belajar dan pembelajaran. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.